Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan. Di video kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang proyek kami, yaitu website kesehatan mental, solusi digital untuk kesehatan mental. Sebelum beralih ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Randy Syaputra Riyadi dengan NIM akhir 026. Lalu yang kedua ada Renza Alfianino dengan NIM akhir 011. Yang ketiga ada Priyo Prakuso dengan NIM akhir 103. Yang keempat ada Sukma Dwi Pangesti dengan NIM akhir 120. Dan yang terakhir diri saya sendiri, Nabila Pasamida dengan NIM akhir 060. Baik, untuk pembahasannya akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini ada latar belakang. Kesehatan mental adalah aspek penting kesejahteraan individu yang saling terkait dengan kesehatan fisik. Di Indonesia, gangguan mental emosional pada usia 15 tahun ke atas terus meningkat. Namun, kesadaran masyarakat masih rendah. Ditambah stigma dan terbatasnya akses layanan kesehatan mental, terutama di daerah terpencil. Perkembangan teknologi digital membuka peluang solusi melalui web yang praktis. Web ini dapat memberikan edukasi, deteksi dini, dan panduan mandiri, sejalan dengan upaya pemerintah dalam digitalisasi layanan publik. Solusi ini diharapkan mampu mengatasi stigma dan meningkatkan akses masyarakat terhadap dukungan kesehatan mental. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya, tujuan perancangan. Yang pertama, menghasilkan sebuah website yang mudah digunakan oleh masyarakat dengan memperhatikan karakteristik serta kebutuhan khusus mereka terkait kesehatan mental. Lalu yang kedua, menyediakan fitur self-assessment, konsultasi online, dan aktivitas relaksasi untuk mendukung kesehatan mental penggunanya. Lalu yang terakhir, mendukung pengguna untuk mengenali dan menangani masalah kesehatan mental mereka secara mandiri. Selanjutnya, fitur utama. Yang pertama ada self-assessment atau tes kesehatan mental. Ini berfungsi untuk menilai kondisi mental pengguna secara mandiri. Lalu yang kedua ada tips and trick. Ini berfungsi untuk membantu pengguna mengelola kecemasan dan stres. Lalu yang ketiga ada konsultasi online, digunakan untuk berkomunikasi langsung dengan konselor profesional. Lalu yang keempat, game relax. Game ini dirancang untuk membantu pengguna bersantai, mengurangi stres, serta meningkatkan suasana hati dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Slide selanjutnya yaitu target pengguna. Di sini target pengguna website kami yaitu masyarakat umum, terutama generasi muda termasuk para mahasiswa dan mereka yang kesulitan mengakses layanan psikologis. Website kami sangat sarankan untuk pengguna yang sedang mencari solusi mudah dan pribadi untuk menjaga kesehatan mental. Selanjutnya yaitu teknologi yang kami gunakan. Yang pertama yaitu framework Spring Boot, di mana di sini kami memakai tersebut untuk menjalankan logika Java, di mana Spring Boot itu dirancang untuk mempermudah pengembangan aplikasi website dengan konfigurasi otomatis dan struktur yang sederhana. Framework ini memungkinkan developer untuk fokus pada pengembangan fitur utama tanpa perlu repot-repot dengan pengaturan teknis, sehingga cocok untuk membangun aplikasi modern seperti web kesehatan mental ini. Selanjutnya yaitu bahasa pemrograman itu sendiri yaitu Java. Bahasa pemrograman ini digunakan untuk membuat website ini, di mana sebagai logikanya kami memakai Java karena keandalannya dalam menjalankan berbagai platform, salah satunya website ini. Selanjutnya yaitu HTML. Di sini kami gunakan sebagai seperti pembungkus. Jadi di mana Java-nya tadi sebagai logika pemrogramannya, HTML ini untuk menampilkan sebuah UI-nya. HTML ini adalah bahasa standar untuk membuat struktur dan tampilan dasar halaman web dalam website kesehatan mental. HTML digunakan untuk menyusun konten agar informatif dan mudah diakses. Yang terakhir yaitu kami memakai MySQL sebagai database, di mana di salah satu fitur aplikasi kami terdapat tips dan trik. Di situ kami menyimpan artikelnya dalam sebuah database. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu flowchart.
Seperti gambar di samping, flowchart ini menggambarkan alur web kesehatan mental dengan 4 fitur utama. Yang pertama ada konsultasi masalah seperti stres, depresi, hubungan, trauma. Yang kedua ada tes kesehatan mental. Yang ketiga ada tips and trick serta game relaksasi. Pengguna dapat memilih fitur sesuai kebutuhan untuk mendapatkan bantuan, evaluasi kondisi, atau aktivitas yang mendukung kesehatan mental mereka secara interaktif. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya kesimpulan, yaitu web kesehatan mental ini bertujuan untuk memberikan solusi praktis terhadap masalah kesehatan mental melalui fitur-fiturnya seperti tes kesehatan mental, tips and trick, konsultasi, juga ada game relax. Web ini dibangun menggunakan framework Spring Boot, HTML, dan juga Java. Kami berharap web ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental, lalu mengurangi stigma sosial, juga untuk memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan mental. Oke, di sini saya akan mendemonstrasikan website Inner Peace dari project kelompok kami. Oke, langsung saja saya akan menjalankan. Setelah selesai dijalankan, kita coba buka localhost. Ini dia tampilan awal dari website kami. Di sini tertera 4 fitur. Yang pertama konsultasi, yang kedua tips dan trik, yang ketiga game relax, dan yang terakhir tes kesehatan mental. Di sini saya akan menjelaskan dua fitur, konsultasi dan juga tips dan trik. Oke, kita masuk ke konsultasi. Di sini akan ada sebuah pertanyaan tentang keluhan pengguna. Ada stres dan kecemasan, ada depresi, ada masalah hubungan, dan ada trauma. Ketika salah satu keluhan ini dipencet, maka akan mengarahkan ke salah satu seorang psikolog tertentu. Di sini tadi misalkan saya memilih stres dan kecemasan, maka direkomendasikan berkonsultasi kepada Ibu Rizka Fuji Astuti untuk mengarahkan ke komunikasi langsung dengan pakarnya. Kita pencet WhatsApp psikolog ini, maka akan mengarahkan ke WhatsApp-nya, sehingga bisa langsung berkonsultasi secara langsung dengan beliau. Kita kembali. Selanjutnya fitur tips dan trik. Di sini terdapat banyak sekali tips dan trik tentang kesehatan mental, di mana di sini dapat membantu para penggunanya menambah pengetahuan dan juga mengatur emosinya. Misalkan ini sebuah refleksi tentang validasi emosi. Kita coba buka. Nah, di sini ada artikelnya. Artikel ini
kelompok kami letakkan dalam sebuah database karena panjang-panjang sehingga tidak memungkinkan diletakkan dalam codingan. Selanjutnya, fitur game relax dan juga tes kesehatan mental akan disampaikan oleh teman saya, Renza. Baiklah, saya Renzal Fianino. Di sini saya akan melakukan demonstrasi tentang game relaxnya, tentang fitur game relax dan tes kesehatan mentalnya. Jadi di sini untuk game relaxnya itu ada dua pilihan, yaitu ada tangkap bola dan juga memori kartu. Kita coba untuk memori kartunya dulu. Jadi di sini dia meminta gambar yang sama. Nah, seperti itu tadi. Kemudian kita coba kembali ke game yang kedua. Jadi gamenya ini mudah ya, relax. Jadi nanti pengguna tinggal mengarahkan kotak biru ini ke bola-bola yang akan jatuh. Nah, seperti itu tadi contohnya. Oke, selanjutnya yaitu fitur tes kesehatan mental. Nah, jadi nanti di sini pengguna akan diberikan beberapa pertanyaan untuk menilai bagaimana kondisi mentalnya nanti. Jadi di sini akan saya kondisikan saya sebagai penggunanya. Jadi saya akan mengisi setiap pertanyaan ini.
Nah, ketika sudah diisi setiap pertanyaannya ini, kemudian kirim, dan kemudian akan ditampilkan hasil tesnya. Nah, ini untuk hasil tesnya. Jadi nanti untuk tiap pengguna akan menampilkan hasilnya yang mesti berbeda-beda, ya tergantung pengguna dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Kemudian seperti itu untuk demonstrasi dari fitur game relax dan juga tes kesehatan mentalnya. Sekian dari saya, terima kasih.